Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Dream Team Timnas Indonesia diakui rival, DPR pertegas 3 pemain keturunan disahkan jadi WNI. Ivar Jenner MVP jelang bela Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner berhasil tampil ciamik saat membela Jong Utrecht dalam lanjutan RSC Divisi pekan ke-30. Pada laga ini Ivar Jenner berhasil mengukir 1 assist dan menjadi pemain terbaik saat Jong Utrecht menjamu FC Emmen. Sofascore pun memberikan nilai 8,0 kepada pemain berdarah Indonesia Belanda tersebut. Meski berhasil menjadi pemain terbaik, Ivar Jenner gagal mengantarkan Jong Utrecht meraih kemenangan. Dengan duel yang berlangsung di training kompleks FC Utrecht tersebut, Ivar Jenner dan kawan-kawan dikalahkan FC Emmen dengan skor 2-3. Kendati demikian, performa apik Ivar Jenner itu menjadi kabar baik sekaligus modal apik bagi sang pemain sebelum pulang ke Timnas Indonesia. Pemain berusia 20 tahun itu pun bakal diandalkan Sintayong sebagai metronom lini tengah skuad Garuda kalau menghadapi Vietnam mendatang. Cedera yang terus menghantui Ronaldo Kuateh membuatnya kesulitan untuk mendapatkan permainan terbaik. Bahkan dia tidak mendapatkan menit bermain di klubnya Bodrum FK hingga musim ini. Usai pulih dari cedera, nama Ronaldo Kuateh juga tak lagi terdengar ke media tanah air. Sintayong pun sudah tidak pernah memanggil lagi Ronaldo Kuateh ke Timnas Indonesia. Padahal Ronaldo Kuateh telah mencatatkan 2 caps di tim senior dan 26 di kelompok umur. Bahkan dia sempat digadang-gadang bakal menjadi andalan Timnas Indonesia di sektor winger karena kecepatan dan kelihayannya dalam mengecoh lawan. Akan tetapi dengan usianya yang masih sangat muda, bukan tidak mungkin karirnya kembali menanjak akan menjadi andalan Timnas Indonesia di masa depan. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI melalui Komisi 10 dan Komisi 3 telah menyetujui naturalisasi 3 pemain keturunan, yakni Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Martin Paes. DPR bahkan meminta pemerintah untuk mempercepat proses pengesahan ketiga pesepak bola itu sebagai warga negara Indonesia. Sebab dengan begitu ketiganya bisa segera memperkuat Timnas Indonesia. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifuddin menegaskan bahwa surat persetujuan naturalisasi dari DPR sudah dikirimkan kepada Presiden RI Joko Widodo oleh pimpinan DPR pertengahan pekan ini. Pasalnya di awal pekan ada tanggal merah atau hari libur. Hetifah pun berharap pengambilan sumpah bisa segera dilakukan. Pasalnya pada tanggal 21 Maret Timnas Indonesia akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni untuk melawan Vietnam. Menurut Hetifah, hal ini penting karena selain menunggu kepres pengesahan sebagai WNI, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Martin Paes juga masih harus mengurus perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Keberadaan pemain-pemain keturunan yang memperkuat Timnas Indonesia membuat skuad Garuda macam tim impian di mata Vietnam. Mantan pemain Vietnam Dang Quang Nam yang kini menjadi pengamat sepak bola menilai skuad Aran Philippe Trozier akan menghadapi lawan yang sulit ketika bertemu dengan Timnas Indonesia pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 21 dan 26 Maret. Quang Nam yang menjadi striker Timnas Vietnam pada era 90-an hingga 2000-an itu mengakui kualitas pemain keturunan di skuad merah putih. Dikutip dari media Vietnam, Tan Yen Quang Nam membandingkan anak asuh Sintayong saat ini dengan kualifikasi Piala Dunia 2022 ketika Vietnam bisa mengemas kemenangan 4-0. Quang Nam juga menilai kehadiran pemain-pemain dengan darah keturunan tersebut memiliki dampak besar ketika Timnas Indonesia bermain di Piala Asia 2023. Bukan cuma Timnas Indonesia yang diperkuat pemain naturalisasi, tetapi Vietnam juga demikian. Hal itu ditegaskan oleh pelatih tim merah putih Sintayong. Vietnam telah mengumumkan 33 pemainnya untuk menghadapi Timnas Indonesia. Tim berjulukan Golden Star Warriors itu hanya mempunyai 1 wajah naturalisasi, berbanding 8 milik Timnas Indonesia. Satu-satunya pemain naturalisasi Vietnam adalah Philippe Nguyen yang memiliki darah Republik Ceko. Sintayong sendiri mengakui bahwa pemain naturalisasi akan memberikan keuntungan bagi tim.
Kendati demikian, pelatih asal Korea Selatan tersebut selalu menegaskan bahwa akan memboyong pemain naturalisasi yang memiliki darah Indonesia. Mantan pemain timnas Indonesia Edward Ifak Dalam berpesan agar atlet lokal tidak minder di tengah gempuran program naturalisasi PSSI. Legenda Persipura ini pun menilai pemain Indonesia bisa bersaing dengan pemain naturalisasi, namun para pemain harus bekerja ekstra keras agar bisa sejajar kualitasnya. Edward mengaku bisa memahami alasan PSSI gencar menaturalisasi pemain keturunan di Eropa. Menurut pemilik 3 gol timnas Indonesia ini, untuk sekarang naturalisasi ada benarnya. Pasalnya, bisa mengangkat prestasi skuad Garuda dalam jangka pendek, namun tidak melupakan pembinaan usia dini. Pelaki yang biasa disapa Edu ini menilai sepak bola Indonesia saat ini sudah jauh tertinggal dari Korea dan Jepang. Untuk itu, PSSI wajib memperhatikan pelatih dan pemain di segala pelosok Indonesia harus diperhatikan juga, yakni berupa kesempatan mendapatkan pelatihan. Ketertinggalan Indonesia yang begitu jauh ini menurut Edu karena kesalahan pengurus PSSI masa lalu. Salah satunya, kursus pelatih yang tidak diakui oleh ALC. Untuk itu, PSSI diminta menggencarkan kursus pelatih di daerah-daerah. Dengan semakin banyak pelatih muncul, akan semakin banyak generasi dapat ilmu sepak bola yang baik. PSSI resmi diberikan kepercayaan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC untuk memegang kewenangan terkait konvensi kepelatihan. Itu berarti PSSI berhak menggelar secara mandiri seluruh kursus kepelatihan dari level C, B, A hingga AFC Pro Diploma. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri pun bersyukur kewenangan konvensi kepelatihan telah dipercaya oleh AFC. Indra berharap kewenangan ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menelurkan para pelatih berbakat tanah air. Adapun PSSI berencana menggelar kursus CALC sebanyak 16 sampai dengan 20 kali pada tahun ini. Sedangkan untuk kursus BALC 4 kali, kursus AALC 1 kali, dan kursus ALC Pro Diploma sebanyak 1 kali. Sementara itu, Indra Syafri juga tengah fokus menggembleng timnas Indonesia U20 yang dipersiapkan untuk menjalani kualifikasi Piala Dunia U20 2025. Pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri menegaskan bahwa ia menggunakan standar yang sama, yakni untuk menilai para pemain pilihannya yang terpilih mengikuti pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan untuk memainkan pertandingan internasional melawan Cina pada akhir Maret nanti. Dari 37 pemain yang dipanggil, total masih terdapat 34 pemain yang telah mengikuti pemusatan latihan. Pemain-pemain yang belum bergabung disebut pelatih Indra Syafri masih memperkuat timnya masing-masing di kancah liga. Menariknya, sejumlah pemain asuhan Indra Syafri juga menjalani ibadah puasa Ramadan. Meski mungkin mereka mengalami sedikit rintangan untuk menyimbangkan latihan dan menjalankan puasa, Indra menilai para pemain sudah terbiasa dengan kehadiran bulan Ramadan dan dapat menyesuaikan diri dengan ibadah puasa. Pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri menjabarkan alasan tidak memanggil pemain diaspora Amar Brikik untuk mengikuti training camp atau TC di Jakarta sekaligus uji coba. Padahal ia membawa 5 pemain diaspora lainnya untuk keinginan ini seperti Welber Jardim. Selain Welber, Indra Syafri juga membawa Coyun Damanik, Eros Dermawan, Marilinus Amaola, dan Dylan Yobran. Jika melihat komposisi yang ada, Amar seharusnya ikut menjadi bagian timnas Indonesia U20. Dalam hal ini, Indra Syafri menjelaskan Amar belum dibutuhkan timnas Indonesia U20. Ia merasa pemain Hoffenheim tersebut lebih baik bersama klub supaya lebih berkembang. Menurut Indra Syafri, tidak gampang memanggil pemain-pemain yang ada di luar negeri, terlebih usianya di bawah 20 tahun. Sebab mereka memiliki kegiatan seperti sekolah yang sulit ditinggalkan. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.